Nah, oke teman-teman, kan saya akan kembali lagi ya membahas soal kabar terbaru dari timnas Indonesia. Pagi ini kabar gembira ya. Tanggal 9 November akhirnya ya kita bisa melihat ya bahwa Kevin Dick ya pakai peci, jas hitam, dasi merah, dia disumpah WNI tadi malam. Ya, ini menjadi hal yang sangat luar biasa ya. Kita sangat menunggu sebenarnya dari tanggal 7 ya. Bahkan saya juga sudah meng-up berita tanggal 7 ya akan disumpah. Tapi saya perlu klarifikasi terlebih dahulu ya bahwa sebenarnya jadwalnya itu tanggal 7. Tetapi ya klub mendadak tidak mengizinkan dan dibarengi juga ya berkas tanda tangan dari Kepres itu turunnya itu jam 7 tanggal 7 malam, sehingga memang ini harus kejar-kejaran. Jadi dalam hal ini tidak perlu kita menyalahkan si A, si B ya, presiden, ya pemerintah, kemudian klub, karena ini lagi-lagi adalah proses dan usaha percepatan. Yang terpenting adalah saat ini teman-teman ya. Yang terpenting adalah saat ini ya. Ini tanggal 8, 9 ya. Dan kita masih ada waktu di tanggal 10. Jadi sekarang ya kita harus menunggu ya apakah dia bisa debut lawan Jepang atau tidak. Yang mengatakan tidak bisa debut lawan Jepang itu mana buktinya? Artinya ya sesuai apa yang sudah dikatakan oleh Bapak Erick Thohir bahwa Kevin Dick diusahakan ikut bermain lawan Jepang. Alasannya karena sosok Max Hilgers yaitu diragukan untuk tampil. Nah, menurut saya ini pembahasan yang sangat seru sekali untuk dibahas ya. Saya akan membahas tuntas mengenai Kevin Dick dan potensi dirinya untuk debut melawan Jepang ya. Sebelum saya lanjut ya, agar besok kalau nonton Indonesia versus Jepang dan juga Arab Saudi itu layarnya jadi besar dan juga nyaman kalian tonton, saya sangat rekomendasikan kalian pakai layar pembesar HP. Nah, kalian bisa lihat ya, layarnya kalau pakai layar pembesar HP ini bisa jadi besar sekali. Padahal HP-nya cuma segini ya, kalau pakai ini bisa jadi besar sekali. Bahkan ini sudah full HD dan juga anti radiasi ya. Jadi kalian bisa nobar di cafe ya, di depan rumah ya, sama tetangga kalian, sama teman-teman kalian pakai layar ini. Ini sudah ada nyangga HP-nya ya, kalian bisa lihat agar tidak jatuh, dan ini juga sudah ada peningginya. Jadi kalian juga bisa tinggikan nanti. Yang mau ya langsung kalian cek di pojok kiri bawah ini ya. Kalian klik produknya untuk ambil promonya. Oke, kita langsung saja lanjut mengenai sosok Kevin Dick. KTP sudah ya, kemudian juga seluruh administrasi itu diselesaikan tadi malam. Jadi PSSI ya, perwakilan PSSI dan Kemenkumham ya, pulang langsung ke Indonesia itu sudah membawa berkas. Yang menjadi kabar bagusnya ini karena saat ini PSSI sedang mengupayakan ya. Jadi file-file semua itu dikumpulkan jadi satu, kemudian juga langsung diserahkan ke FIFA agar tim legal formalnya itu menyetujui dan juga kepindahan federasi cepat diproses. Karena ini sangat kejar-kejaran, kita masih ada waktu sampai besok ya. Walaupun kalau dilihat itu besok libur ya, artinya ya kita hanya tinggal menunggu lah apakah benar-benar Kevin Dick ini bisa selesai. Tapi saya sangat yakin sekali ya, ketika melawan Jepang itu masih ada kemungkinan terjadi. Karena apa ya, kantor FIFA itu di Indonesia ya. Jadi perwakilan FIFA otomatis juga melihat apa yang sudah dikerjakan oleh PSSI, melengkapi segala legal standing dan sebagainya untuk bisa membuat timnas Indonesia. Karena saya sangat yakin sebenarnya untuk proyeksi Kevin Dick ini melawan Arab Saudi ya sebenarnya. Tetapi ya karena kondisi saat ini sangat genting ya di lini belakang kita, apalagi yang dihadapi adalah Jepang. Max Hilgers sudah dikatakan juga masih diragukan. Jadi apakah Max Hilgers dibawa atau tidak, jawabannya masih diragukan karena saat ini dari pihak Max Hilgers pun juga belum memberikan statement apakah Max Hilgers akan datang ke Indonesia atau tidak, karena di pertandingan terakhir juga ya ini Max Hilgers tidak ada di skuad 20 karena sedang pemulihan. Tapi yang jelas ya, semoga saja cedera hamstring yang dialami Max ini segera sembuh ya, karena kita sangat membutuhkan sosok Max Hilgers. Tapi kalau memang tidak sembuh ya otomatis Kevin Dick adalah solusi, karena di pertandingan terakhir pun ya di FC Copenhagen ya Kevin Dick lagi-lagi juga mencetak gol di titik penalti, dan gol tersebut juga bisa dikatakan sebagai penyelamat klub. Ini artinya memang sosok Kevin Dick ini sangat diperlukan sekali oleh klub. Dan betul ya, kalau kemarin memang tidak dapat izin klub,
Yang jelas ya itu memang ada urgent sekali, apalagi yang dilawan itu Istanbul Basaksehir ya, dan juga tim besar ini teman-teman ya di Liga Turki, dan dia juga saat ini bermain di konferensi Europa League, artinya memang pemain ini sangat diprioritaskan lah bersama klub. Tapi yang jelas ya, apapun yang terjadi ya, mau lawan Jepang ya main ya ataupun tidak ya, kita harus respect lah kepada PSSI terutama, karena ini sudah mengupayakan semaksimal mungkin. Tapi kalau dilihat dari gerak-geriknya ya, saya sangat yakin dia bisa untuk debut saat melawan Jepang, karena lagi-lagi PSSI akan memberikan kejutan ya. Pokoknya seperti ini. Kalau dilihat memang tanggal 8 itu teman-teman ya, situasi genting, tapi tanggal 10 ya, itu hari Senin ya, itu saya sangat yakin sekali itu bisa diselesaikan, sama seperti yang sudah saya bahas sebelumnya ya, sama seperti yang saya bahas sebelumnya bahwa saat ini ya batas terakhirnya itu tanggal 10, dan tanggal 10 itu Minggu. Tapi untuk dilihat dari bagaimana progresnya saat ini ya, mungkin hari ini pun selesai ya, tinggal kita melihat apakah nanti ya ada kabar gembira. Tapi kalau dilihat dari statement Shin Tae-yong juga ya, dia mengatakan bahwa akan ada tambahan pemain baru, nama ini akan menyusul, dan menurut saya ini adalah Kevin Dick. Jadi untuk saat melawan Jepangnya di tanggal 15 nanti, saya sangat optimis juga bahwa Kevin Dick ya itu setidaknya ya itu bisa gabung dalam skuad. Entah itu bisa dimainkan atau tidak, itu urusan nanti. Yang jelas untuk melawan Arab Saudi ya, Kevin Dick siap debut, dan bagusnya Kevin Dick juga tidak ada riwayat cedera. Jadi menurut saya kalau Misilgar tidak bisa bermain ya, adanya Kevin Dick ini sedikit membantu. Ditambah lagi kalaupun ya Kevin Dick tidak diletakkan di posisi bek kanan ya, dia bisa sedikit maju menggantikan posisi Sandy Walsh ya, sama seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, ataupun dia lebih maju lagi menjadi winger juga bisa, ataupun di sektor gelandang bertahan ya, karena Ivar Jenner juga tidak bisa bermain karena akumulasi kartu. Tapi yang jelas semoga saja ini bisa menjadi kabar positif ya, kita sangat tunggu ya planning terbaru dari PSSI dan juga Shin Tae-yong, dan juga bagaimana upaya dari pihak Kevin Dick ini untuk segera debut, dan semoga saja lawan Jepang ada kabar gembira. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Kevin Dick ini? Apakah kalian yakin dirinya bisa segera menjadi bagian timnas Indonesia dan bisa debut melawan Jepang? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.